Hai, selamat pagi. Kembali lagi di Pandangan Aux. Di sini Aux Daniel. Aduh, ini baru bangun tidur. Aku langsung bikin video ini karena tadi malam gak sempat karena aku pulang jam 4 pagi. Waduh. Di video kali ini awal mulanya aku tuh mau pengen bikin video membahas tentang Paul Zhang yang sedang rame karena dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Waduh. Dan itu rame banget dibahas-bahas oleh orang. Waduh, sampai-sampai channel YouTube-nya Paul Zhang diblokir. Tapi tadi malam aku baca berita dan menonton berita bahwa Munarman, mantan anggota EPI, jabatannya aku lupa sebagai apa, sekretaris atau apa gitu, pokoknya aku lupa jabatan, ditangkap oleh Densus 88. Wah. Dan aku langsung share di grup kerjaanku dan jujur aja aku senang. Kenapa jadi aku senang Munarman itu ditangkap oleh Densus 88? Karena dia ini merupakan contoh penistaan agama yang sebenarnya, menurutku, menurut pandanganku. Tahu kenapa? Karena kalau aku ngelihatnya Munarman ini kan cuma di TV doang, di TV, di YouTube, pokoknya di media. Dia itu terlalu sering ngomongin, kalau ngomong itu kalau bahasa orang awamnya itu suka bawa-bawa agama. Wah, suka bawa-bawa Tuhan, ngomongin akhlak orang lain. Waduh, surga dan neraka. Dia suka-suka bawa-bawa agama. Dan kenapa jadi aku bilang dia juga ini merupakan contoh nyata penistaan agama? Karena dia ditangkap oleh Densus 88 karena dugaan terkait hubungannya dengan teroris. Wah, kita tahu di Indonesia ini teroris itu tidak luput dari bawa-bawa agama. Wah, yang baru-baru saja terjadi itu kayak yang bom di Makassar kan bawa-bawa agama. Gitu. Itu contoh penistaan yang sebenarnya. Kalau Paul Zhang, aku dari awal Paul Zhang itu ada timbul beritanya, aku selalu paling depan ngomong di teman-temanku, ngomong di tongkronganku, ngomong dengan siapapun. Aku bilang Paul Zhang itu bukan penistaan agama. Tahu kenapa? Karena satu, Paul Zhang bukan penganut agama yang dia kata-katain. Apakah penistaan agama itu harus yang menganut agama itu sendiri? Menurutku iya. Aku sampai cari tahu loh, penistaan agama itu apa artinya. Menurut Wikipedia, waduh, penistaan agama itu intinya tuh mengolok-olok, mengejek, menghina suatu simbol agama, artefak agama, atau apapun itulah. Pokoknya yang berbau-bau agama, diejek-ejek, dihina, itu namanya penistaan agama. Kalau merujuk ke pengertian tentang penistaan agama, Paul Zhang memang melakukan tindakan penistaan agama. Kalau kembali ke pengertian penistaan agama. Tapi menurutku secara pribadi dia tidak melakukan penistaan agama. Karena dia bukan penganut agama itu tersebut, bukan penganut agama yang dia kata-katain. Jadi dia tuh hanya mengungkapkan pandangan dia terhadap agama tersebut. Kan juga waktu itu dia ngomongnya lagi debat, lagi diskusi, lagi tidak monolog kayak aku ini kan monolog ini. Tidak ngomong sendiri, tidak memukakan pendapat sendiri. Dia kan lagi mungkin dia lagi ditanya, dia memberikan tanggapan, dia berdebat. Kan dia berdiskusi pada waktu itu. Ya, tapi salah juga sih dia nantangin gitu, saya tantang kalian untuk melaporkan saya atas dugaan penistaan agama gitu kan. Ya salah juga sih, terlalu pede gitu dengan yang dia yakini. Dan apakah aku setuju dengan orang yang menghina-hina agama orang lain? Tidak, aku tidak setuju. Karena kita ngejek itu sudah salah lah sebenarnya. Tapi apakah ini masuk ke penistaan agama? Enggak lah. Pokoknya intinya itu
jangan baper aja kalau agama kita itu dikata-katain. Loh, aku loh Kristen ini dari SD sampai sekarang loh suka dikata-katain. Alkitabnya palsu, tidak asli, masa Tuhannya bisa mati. Yesus itu kolorannya nggak diganti-ganti. Terus yang sempat rame penceramah ternama di Indonesia ngatain yang disalib itu jin kafir. Itu kan penistaan sebenarnya. Dan sempat dilaporin tapi tidak diproses. Kata Paul Zhang, warga Indonesia terjebak dengan jebakan Batman yang dia lakukan. Waduh. Dan dia juga itu, Paul Zhang itu cuman berikan pandangannya aja tentang nabi yang dia kata-katain. Kenapa? Karena itu yang dia ketahui. Kalau misalnya dia salah apa yang diungkapkan, atau penganut agama yang dikata-katain itu tidak setuju, biarkan di dalam hati aja. Maksudnya tuh di dalam hati kayak gini. Misalnya kayak aku deh, orang Kristen, Tuhannya mati. Terus kan dikatain tuh, masa Tuhan bisa mati? Enggak, dikatain misalnya. Aku tuh diam di dalam hati aja. Aku mau cari tahu kenapa Tuhan itu yang diakui oleh orang Kristen itu bisa mati, itu kenapa alasannya. Dan ketika aku sudah mempelajarinya, akhirnya aku tahu. Nah, ketika kita tahu, kita tidak mungkin akan sakit hati. Sama orang yang ngata-ngatain keyakinan orang lain, itu alasannya hanya satu, karena dia tidak mengetahui tentang ajaran agama yang dia kata-katain. Dan dia juga bukan penganut agama tersebut. Karena ada yang bilang kayak gini, mudahan Paul Zhang kena azab. Umat muslim aja tidak ada yang berani mengata-ngatain Nabi Muhammad, katanya gitu. Terus aku bilang dong, ya iyalah, kan Paul Zhang bukan muslim. Wajarlah dia berani ngata-ngatain Nabi tersebut. Sama seperti orang Kristen. Orang Kristen juga mana berani ngata-ngatain Yesus. Tapi orang muslim kan sering ngata-ngatain Yesus. Apa bedanya? Oke. Jadi pesan gue di video ini, kita harus terima lah, ada baik, ada buruk, ada dipuji, ada dihina, ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang. Jadi wajar semua ini. Jangan maunya agama kita dipuji-puji doang. Kita harus dengar juga di luar sana itu, yang bukan penganut agama yang kita yakini itu, dia punya pandangannya sendiri, sehingga dia tidak meyakini agama yang kita yakini juga itu. Nah, jadi stop baper aja terus, dikit-dikit lapor, capek. Oke? Penistaan agama itu Munarman itu, nah yang baru aja ditangkap Densus 88 itu tuh penistaan agama karena dia suka bawa-bawa agama. Dan teroris yang di Indonesia itu, nah yang suka ngebom bawa nama agama, itu namanya penistaan agama. Oke? Bukan yang ngata-ngatain gitu. Apakah aku setuju dengan ngata-ngatain agama orang lain? Tidak, karena itu tidak baik, etikanya kurang bagus. Kita tahu lah kalau kita ngata-ngatain orang itu kan bisa orang sakit hati. Oke, jika kalian suka dengan video ini, kalian tahu harus ngapain. Jangan lupa bayar utang hari ini. God bless.